Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Sahabat, ikhwani wa akhwati fillah, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan ilmu yang bermanfaat di antara kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian kita, ngaji kitab Majalis Syahri Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke majlis yang ke-9, Al-Majlisut Tasi' fi baqiyati aqsamin nas fi siyam wa ahkamil qada. Ya, masih pada klasifikasi hukum berpuasa. Ya, saat ini kita akan membahas tentang hukum puasa wanita yang haid. Al-qismu tsamin al-haid. Klasifikasi yang ke-8 adalah hukum puasa seorang wanita yang haid. Fayuhramu 'alaiha as-siyamu wa la yasihhu minha. Maka orang yang haid, wanita yang haid itu haram baginya berpuasa. Ya, kalau seandainya dia maksa puasa, maka puasanya kagak sah. Puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan statementnya, sabdanya kepada para wanita, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Kalian wahai para wanita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua kekurangan, yaitu kekurangan akal dan yang kedua adalah kekurangan agama. Ya. Pernyataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini mengundang penasaran para sahabiyah. Maka mereka bertanya, "Qulna wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah? Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, alaysa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul. Ya, Rasulullah SAW memberikan alasannya, bukankah dalam agama Islam syahadah atau persaksian seorang wanita itu ya setengah persaksian laki-laki? Ya, mereka menjawab benar. Ya. Jadi persaksian wanita itu harus dua. Ya, setengahnya dari laki-laki. Mereka menjawab benar. Ya. Qala fadzalika nuqsanu aqlina. Rasulullah SAW menguatkan itulah yang dimaksud dengan kekurangan akalnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, bukankah ketika wanita haid ya dia tidak salat dan tidak puasa? Qulna bala. Mereka para sahabiyah menjawab benar wahai Rasulullah, fadzalika min nuqsani diniha, itulah kekurangan dari agamanya, ya. Kekurangan seorang wanita dari sisi agamanya yaitu dia setiap bulan haid, ya. Nah, ketika haid itu ya, dia mendapatkan dispensasi tidak sholat dan tidak puasa. Itulah yang dimaksud dengan kekurangan agamanya. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian, ya. Karena memang laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki fitrah yang berbeda, walaupun di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sama. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wal haidu, apa yang dimaksud dengan haid itu? Damun tabi'iyyun, yaitu darah yang alami yang keluar dari seorang wanita
ya secara periodik bulanan. Ya'tadul mar'atu fi ayyamin ma'lumah, yang biasa bagi seorang wanita pada hari-hari tertentu setiap bulan. Itu yang disebut dengan haid. Wa idza dhahara al-haidu minha wa hiya sha'imatun, apabila seorang wanita dia keluar darah haid dan dia sedang berpuasa, walau qabla al-ghurubi bilahdhah, walaupun hanya beberapa detik sebelum terbenam matahari atau beberapa menit, batala saumuhu, maka ya puasanya tidak sah. Puasanya batal, sudah seharian berpuasa tinggal beberapa menit ya maghrib ternyata tamu yang tadi undang keluar datang, ya maka puasanya tidak sah. Itulah fitrah bagi seorang wanita. Batala saumu yaumiha wa lazimaha qada'uhu, ya puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadanya, illa an yakuna saumuha tatawwu'an, kecuali jika puasanya itu adalah tatawwu', puasanya sunnah. Bagaimana kalau puasa sunnah? Faqada'uhu tatawwu' la wajib, maka mengqadanya juga sunnah, namanya juga puasa sunnah bukan wajib, maka mengqadanya juga merupakan sunnah, mengikuti hukum asalnya. Wa idza dhaharat minal haid fi athna'i Ramadan. Nah, ini ketika datang bulannya pada siang Ramadan, lam yasihhu shaumuha, maka puasanya tidak sah juga. Baqiyatal yaum, sisa harinya sampai setengah hari itu juga tidak sah. Liwujudi ma yunafis siyam, karena ya adanya hal-hal yang tidak menyempurnakan puasanya ya fi awwalin nahar, karena syarat sahnya puasa itu ya al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari maghrib. Yang dipertanyakan oleh para ulama, wahal yalzamu hal imsak baqiyatal yaum, apakah dia tetap melanjutkan puasanya, tidak makan dan tidak ya minum sampai maghrib ya walaupun puasanya tidak sah? Ya, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dia tetap melanjutkan puasanya, tidak makan tidak minum, tetapi puasanya tidak sah. Kok bisa begitu? Ya, karena alasannya lihurmati Ramadan, karena untuk menghormati waktu-waktu Ramadan yang mulia. Ketika orang-orang puasa, masa dia makan sendiri? Maka dia tetap menjaga sisa harinya. Tapi ada pendapat yang lain, diantaranya adalah mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dia boleh makan boleh minum karena memang tidak sah puasanya dan dia tidak harus melanjutkan puasanya. Wa idza dhaharat fil laili min Ramadan, apabila datang bulannya pada malam bulan Ramadan. Kalau dari siang, ini malam Ramadan. Walau qabla al-fajr bil lahdah, walaupun sebelum fajar beberapa menit, wajib 'alaiha shaum, dia wajib berpuasa. Kebalikan yang tadi. Kalau tadi dia wajib berbuka dan tidak sah puasanya, kalau sekarang wajib berpuasa. Li'annaha min ahli siyam wa laysa fiha ma yamna'uhu, karena dia adalah ya wajib berpuasa dan tidak ada yang menghalanginya untuk tidak berpuasa. Wa yasihhu shaumuha hina idzin, maka puasanya sah waktu itu. Wa illam yaghtasil, walaupun dia belum mandi, illa ba'da tulu'il fajri, ya kecuali setelah sempat ya setelah terbit fajar, ya setelah subuh dia baru sempat bersih-bersih, bersuci dan mandi besar, menghilangkan hadas besarnya. Ya, persis seperti halnya orang yang junub, kal junubi idza shoma wa lam yaghtasil illa ba'da tulu'il fajri. Seperti halnya orang yang junub
Apabila dia puasa walam yaktasil, tetapi belum sempat mandi, ya, sampai subuh dia belum sempat mandi, bagaimana, sah atau tidak? Ya, illa ba'da tulu'il fajri fa innahu yasihhu shaumuhu, maka dia ya tetap sah puasanya dan dia wajib berpuasa. Seandainya dia tidak berpuasa maka dia berdosa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasumu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, pagi-pagi sudah subuh dia dalam keadaan junub, ya, dari hubungan ya suami istri, ya. Tsumma yasumu fi Ramadan. Nah, kejadian itu pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpuasa bulan Ramadan, ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersuci dari hadis besarnya, ya, menjelang salat subuh. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana orang yang nifas, ya. Ternyata yang nifas hukumnya sama persis dengan orang yang haid, ya. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah al-qismut tasi', ya, bagian yang ke-9, klasifikasi yang 9. Siapa itu? Al-mar'atu idza kanat murdi'an aw hamilan wa khafat ala nafsiha aw ala al-walad minas saum, yaitu seorang wanita yang menyusui atau dia hamil dan dia mengkhawatirkan pada diri dan anaknya. Ya, fa innaha tuftir, ya, dia boleh berbuka puasa, tidak puasa. Dalilnya mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras shalah was-shaum 'anil musafiri wal murdi'il wal hubla." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi kepada musafir, ya, yaitu salatnya setengah, ya. Dan juga puasa bagi orang yang musafir, ya, orang yang menyusui, ibu yang menyusui dan juga ibu yang hamil. Ini hadis sahihun rawahu Ibnu Majah, ya. Wa yalzamuha al-qada'u ba'da al-ayyam allati aftarat, ya, dan tetapi dia wajib mengqadha, ya, hari-hari yang dia tinggalkan, ya, setelah dia mampu, setelah dia mudah untuk mengqadhanya, seperti halnya orang yang sakit jika dia telah sembuh dari sakitnya. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah man yahtaja lil fitri lidaf'i daruratin ghairihi, ya, bagi seseorang yang dia memang terpaksa harus, ya, menghilangkan bahaya, ya, seperti halnya orang yang harus menyelamatkan seseorang yang akan tenggelam, ya, seseorang yang terbakar, ataupun seorang yang kalau dia tidak segera untuk menyelamatkan seseorang itu akan jiwanya akan terancam, ya. Fa idza kana la yumkinuhu inqadhuhu illa bittaqawi alaihi bil akli wasyurbi jazalahul fitr, ya. Jika, ya, dia menyelamatkan itu dia harus makan. Kalau seandainya dia tidak makan, ya, maka dia akan lemes, ya. Maka dia boleh untuk berbuka, boleh makan, boleh minum, ya. Nah, waktu itu dia boleh untuk berbuka. Jadi ternyata diperbolehkan seseorang yang kondisi demikian, dia harus menyelamatkan seseorang, dan dalam proses penyelamatan, ya, itu harus memerlukan tenaga yang kuat dan harus makan dan minum, maka boleh berbuka ketika dia berpuasa bulan Ramadan, ya. Begitu juga ternyata dalilnya adalah ketika berjihad, ya. Jika memang jihad itu diperlukan untuk berbuka, dia makan dan minum, maka ternyata diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk buka, ya. Karena jihad ini adalah amal yang sangat mulia, difa'an 'anil muslimin wa ila kalimatillah, untuk membela kaum muslimin dan meninggikan panji-panji agama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, safarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, ya, dan kita semua pada puasa. Fanazalna manzilan, ya, kemudian kita singgah di suatu tempat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum, sungguhnya kalian itu sudah dekat dengan musuh kalian, nah maka hendaknya kalian berbuka dan itu lebih kuat, ya, salah satu sarana agar menguatkan fisik kita makan dan minum. Rukhsatan, ya, sebagai rukhsah, sebagai keringanan. Faminna man shama wa minna man aftar. Sebagian dari kami ada yang berpuasa, ya, meneruskan puasanya, dan sebagian ada yang berbuka. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, musabbihu aduwikum wal fitru aqwa, ya, sungguh musuh kalian itu sudah dekat, ya, maka kalian berbukalah karena itu akan lebih menguatkan fisik kalian. Faftiru, ya, fakanat azmatan faaftarna, ya. Azmah yang dimaksud dengan azmah itu adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Maka para sahabat Nabi SAW mengatakan, maka kami semua langsung berbuka puasa. Masya Allah. Fafi hadal hadis, dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya kondisi khusus, ya, kondisi perang itu diperbolehkan untuk berbuka puasa, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan berbuka ketika puasa sedang berjihad, sedang perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai illah, ya, sebagai alasan syar'i, ya, untuk tidak berpuasa, ya. Ya, mudah-mudahan tema ini memberikan wawasan ilmu kepada kita semua, ya, khususnya adalah kondisi-kondisi tertentu, kondisi seorang wanita haid, ya, memang tidak sah berpuasa, ya, dan wajib menggantikan pada hari yang lain. Begitu juga wanita yang nifas, ya, orang yang harus, ya, menyelamatkan seseorang. Ketika proses penyelamatan itu memerlukan makan dan minum, maka dia diperbolehkan untuk berbuka puasa, ya. Bahkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu ternyata juga sebagai illah syar'iyah, sebagai alasan secara syar'i dia diperbolehkan untuk berbuka puasa dan dia menggantikan pada hari-hari yang lain, ya. Jazakumullah khairan, ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.